sahabat GPIB. Berjumpa lagi dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Eunike Widiartinani yang saat ini ditempatkan sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Karunia Manggar Pos Pelkes Maranatha Kelapa Kampit, Belitung Timur. Sebelum kita istirahat, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan dan kasih Tuhan di dalam kerja dan layan kami di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari. Dan sebelum kami istirahat ya Tuhan, kami akan disapa oleh firman Tuhan. Kami mohon dengan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk benar-benar menghayati firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, terlebih menghidupi firman Tuhan dalam panggilan dan pengutusan kami atau dalam sisa hidup yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Kami siap Tuhan untuk disapa firman-Mu, firman yang senantiasa menjadi pedoman kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Roma, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14, sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri, melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan hati nurani mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Tema perenungan kita pada malam hari ini adalah hidup dalam kebenaran. Sahabat GPIB, ketika kita hidup dalam kebenaran dengan menjauhi segala macam dosa, maka sudah bisa dipastikan kehidupan kita akan lebih bermakna dari yang lain. Kehidupan kita akan dipenuhi dengan kedamaian, dengan ketenangan, dengan sukacita, dengan berkat. Kehidupan kita akan dipenuhi dengan berbagai kebahagiaan dan kebaikan lainnya. Kebenaran erat kaitannya dengan kejujuran. Ketika kita mampu menjadi orang yang jujur dalam kata dan tindakan, maka secara otomatis kebenaran itu akan mengikutinya. Dan sahabat GPIB, menjadi orang yang jujur itu tidak mudah. Dibutuhkan pengorbanan yang sungguh luar biasa. Ada tekanan, ada ancaman, baik dari dalam diri kita maupun dari luar. Bahkan terkadang kejujuran kita diuji oleh berbagai situasi, oleh berbagai peristiwa, oleh berbagai dinamika, oleh berbagai himpitan. Terkadang kita diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu mau mempertahankan nilai kejujuran itu atau mengorbankannya. Terlebih ketika ada dalam situasi himpitan itu sendiri, lalu kemudian pilihan itu ada disertai dengan berbagai tawaran yang menggiurkan, maka sangat disayangkan tidak sedikit orang yang percaya gagal untuk mempertahankan kejujuran itu. Nah, sebab pada akhirnya lebih memilih jalan yang pintas untuk mencapai atau mendapatkan tawaran yang menggiurkan itu demi mengorbankan kejujuran, kebenaran, dan integritas. Mari kita belajar dari orang sebagaimana yang diperlihatkan dalam pembacaan kita. Mereka bukan kaum Yahudi. Mereka tidak memiliki pedoman cara hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Tapi nyatanya mereka mampu mewujud nyatakan dan menghidupkan cara hidup dalam kebenaran dan kejujuran itu. Lewat apa? Lewat hati nurani yang mereka miliki.
Hati nurani mereka menuntun mereka untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hati nurani mereka menuntun mereka untuk bisa menghidupi dan mempertahankan kebenaran dan kejujuran dalam hidup mereka. Lalu bagaimana dengan kita yang jelas memiliki pedoman, yaitu firman Tuhan ini, yang di dalamnya memberikan kita pengetahuan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Firman Tuhan yang memberikan kita pengetahuan mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak harus kita lakukan. Dan sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, sudah seharusnya hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, itu menjadi ciri khas kita. Walaupun ada berbagai situasi, peristiwa, dinamika, kesulitan yang terus silih berganti datang menyapa hidup kita, tapi sekiranya itu bukan menjadi alasan kita untuk kemudian mengorbankan kejujuran dan kebenaran itu. Mari kita tetap teguh berkata tidak pada berbagai tawaran-tawaran yang mengorbankan integritas kita sebagai orang yang percaya. Mari kita senantiasa meminta tuntunan dan peliharaan Tuhan melalui kuasa Roh-Nya yang kudus, untuk senantiasa meneguhkan iman percaya kita, untuk hidup mengusahakan kebenaran dan kejujuran. Sebab sejatinya sahabat GPIB, segala sesuatu yang kita awali dengan kebohongan, dengan dusta, akan menghasilkan petaka. Sebaliknya, segala sesuatu yang kita awali dengan kebenaran, dengan kejujuran, akan menghasilkan buah yang baik, akan mendatangkan berkat yang melimpah di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan keluarga. Pada akhirnya, mari senantiasa kita jadikan firman Tuhan ini sebagai pedoman kita di dalam menjalani panggilan dan pengutusan kita di tengah berbagai dinamika hidup yang kita jumpai di perjalanan hidup kita di dunia ini. Mari dengan setia mempertahankan hidup dalam kebenaran dan kejujuran sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai anak-anaknya yang telah diselamatkan. Semoga Roh Kudus memampukan kita untuk memahami firman Tuhan dan memperbaharui hidup kita menjadi umat yang lebih baik. Amin firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur ketika firman-Mu kembali meneguhkan iman percaya serta pengharapan kami dalam kami menjalani panggilan dan pengutusan-Mu di tengah-tengah dunia ini, khususnya dalam kami membangun semangat dan komitmen untuk hidup menurut firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran. Peliharalah kami senantiasa Tuhan, dan mampukan kami untuk terus berkata tidak pada berbagai tawaran-tawaran yang mengorbankan integritas kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Baharui kami dan tahirkan kami melalui kebenaran firman Tuhan, firman yang senantiasa menjadi pedoman hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dan ketika nanti kami akan beristirahat, mari Engkau berkati kami, Engkau jaga dan pelihara kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kuasa kegelapan, mimpi-mimpi buruk atau apapun itu yang dapat mengancam. Dan jika Tuhan berkenan di esok hari, kami boleh dibangunkan dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan, dengan nafas kehidupan yang baru, dan dalam semangat kami boleh menjalani hidup bersama dengan Engkau. Kami bersyukur bahwa kami boleh diperjumpakan di dalam program Night Call GPIB ini. Mari juga Tuhan Engkau memberkati segala tim yang bekerja di dalamnya, sehingga melalui program ini kami senantiasa diberkati, iman percaya kami semakin bertumbuh di hadapan hadirat Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi atas masing-masing kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati, dan shalom.